Prinsip dasar dan konsep akuntansi. Prinsip dasar akuntansi mendasari akuntansi dan seluruh laporan keuangan. Prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Adanya prinsip ini akan berguna untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca. Prinsip akuntansi juga merupakan pedoman yang tidak dibuat oleh sembarangan orang. Di Indonesia, prinsip tersebut mengacu pada aturan dari IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. 5 prinsip dasar akuntansi, yakni 1. Prinsip biaya historis. GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Hal ini seringkali disebut prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya. 2. Prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besamnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. 3. Prinsip mempertemukan. Yang dimaksud prinsip mempertemukan biaya adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besamnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembeban biaya yang sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembeban biayanya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan. 4. Prinsip konsistensi. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dalam 2 periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. 5. Prinsip pengungkapan penuh. Yang dimaksud dengan prinsip pengungkapan lengkap adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan, karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu. Tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi yang ke dalam laporan keuangan. Konsep akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengolahan data keuangan dalam organisasi atau perusahaan. Dengan konsep dasar tersebut, pengolahan data keuangan bisa dijamin dengan baik. A. Konsep entitas usaha. Konsep entitas bisnis usaha adalah asumsi dasar akuntansi keuangan, karena konsep ini membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi ke data yang berhubungan langsung dengan aktivitas usaha. Entitas usaha harus diidentifikasi agar akuntan dapat menentukan data ekonomi mana yang harus dianalisis, dicatat, dan didasarkan dalam laporan. Konsep entitas usaha penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Dengan kata lain, perusahaan dipandang sebagai entitas terpisah dari pemilik, kreditor, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Contohnya, akuntan yang bekerja pada perusahaan perseorangan hanya akan melakukan catatan akuntansi terhadap kegiatan perusahaan tersebut dan bukan kegiatan aset atau utang milik perusahaan. B. Konsep biaya.
Jika suatu bangunan dibeli dengan harga 500 juta rupiah, jumlah tersebut harus dimasukkan ke dalam pembukuan pembeli seharga 500 juta rupiah. Penjual mungkin pernah meminta harga 530 juta rupiah untuk bangunan tersebut. Sementara pembeli mungkin sebelumnya menawar 480 juta rupiah untuk bangunan tersebut. Mungkin bangunan itu ditaksir 450 juta rupiah untuk kepentingan pajak bumi dan bangunan. Jumlah ini tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap pencatatan pada pembukuan karena tidak memengaruhi pertukaran bangunan dari penjual ke pembeli. Konsep biaya atau cost konsep merupakan dasar untuk membukukan harga perolehan atau biaya sebesar 500 juta rupiah ke dalam catatan akuntansi untuk bangunan tersebut. Tawaran seharga 550 juta rupiah yang diterima pembeli sehari setelah bangunan menjadi miliknya menunjukkan bahwa harga beli sebesar 500 juta rupiah termasuk murah. Namun, jika harga 550 juta rupiah digunakan dalam pencatatan akuntansi, ini sama halnya dengan pengakuan atas laba yang belum direalisasi. Jika setelah membeli bangunan tersebut, pembeli menerima tawaran tadi dan menjualnya kembali dengan harga 550 juta rupiah, laba sebesar 50 juta akan tereseliasi dan dicatat. Pemilik baru akan mencatat 550 juta sebagai harga perolehan bangunan. Penggunaan konsep biaya melibatkan dua konsep akuntansi penting lainnya, yaitu objektivitas dan unit pengukuran. 1. Konsep objektivitas mensyaratkan bahwa catatan dan laporan akuntansi harus didasari pada bukti objektif dalam pertukaran antara pembeli dan penjual. Keduanya mencoba atau berusaha mendapatkan harga terbaik. Hanya jumlah akhir yang dicapai merupakan bukti terpenuhnya tujuan akuntansi. Jika nilai properti yang telah dicatat secara konstan direvisi ke atas dan ke bawah berdasarkan penawaran, penilaian, dan opini laporan, akuntansi menjadi tidak stabil serta tidak dapat diandalkan. 2. Konsep unit pengukuran mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Uang merupakan unit pengukuran yang biasa digunakan dan memungkinkan keseragaman pencatatan serta pelaporan data keuangan.